Kalau feast itu sudah dipakukan di kayu salib waktu Yesus disalibkan, itu artinya murid-murid dan orang-orang Kristen tidak akan mengadakan feast setelah kayu salib. Kita bisa lihat feast itu dilakukan sesuai dengan waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan, waktu di Imamat 23 dan Bilangan 28 dan 29. Yang waktu dulu digunakan untuk persembahan-persembahan korban. Dan setelah Matius 26 ayat 23 sampai 26 dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, di situ dibilang bahwa ada perjamuan Tuhan yang tetap dilakukan. Dan untuk waktu-waktunya sesuai dengan Kisah 2 ayat 1 dan Kisah 18 ayat 21 dan Kisah 20 ayat 6 dan 16, begitu juga Kolose 2 ayat 16, waktu-waktu itu tetap digunakan untuk meat and drink atau tetap merayakan feast. Karena itulah Rasul Paulus mengajak orang-orang tetap untuk merayakan feast di 1 Korintus 5 ayat 8. Dalam 2 Tawarikh 2 ayat 4 yang dikatakan umat Israel mempersembahkan korban binatang pada waktu pagi dan petang, hari Sabat, bulan baru dan solemn feast. Dan waktu-waktu untuk mempersembahkan korban ini kita temukan juga dalam Kolose 2 ayat 16, yaitu Sabat, bulan baru, dan holiday. Untuk meat and drink, kata holiday artinya adalah feast. Berdasarkan kode Greka 1859, dan kita tahu Rasul Paulus menulis ini sesudah kayu salib. Bedanya, sebelum kayu salib mempersembahkan korban, setelah kayu salib tidak mempersembahkan korban lagi, tapi diganti dengan meat and drink. Itu tidak dipakukan di kayu salib. Buktinya, waktu Rasul Paulus berada di Korintus, dia katakan, marilah kita keep the feast. Waktu Rasul Paulus katakan ini, posisinya setelah kayu salib. Apakah Rasul Paulus anjurkan supaya keep the feast, tapi dia tidak keep the feast? Jawabnya tidak. Buktinya di Kisah 20 ayat 6, Rasul Paulus merayakan feast, yaitu roti tidak beragi, yang adalah salah satu feast di Imamat 23. Di Kolose 2:16, Rasul Paulus katakan, janganlah orang menghakimi kamu waktu kamu melakukan meat and drink di new moon, di Sabbath days, dan holidays. Nah, kita tahu kode Greka dari holidays itu 1859 yang artinya feast. Nah, kalau dari kata feast ini kita bisa ke 1 Kor 5 ayat 8. Rasul Paulus mengajak orang-orang untuk, di situ dibilang let us keep the feast. Nah, saudara, kalau orang bilang feast ini dipakukan di kayu salib, bukankah kita tahu bahwa Rasul Paulus ini menulisnya setelah kayu salib? Nah, dengan begitu ini adalah bukti bahwa yang orang-orang bilang ini tidak benar. Karena dengan Rasul Paulus memberikan statement ini, artinya feast tidak dipakukan di kayu salib. Roma 1 ayat 1 dikatakan bahwa Paulus adalah hamba Yesus Kristus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dipisahkan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Dan di 1 Korintus 5 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, marilah kita memelihara the feast. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus hidup setelah kayu salib. Artinya, Rasul Paulus yang adalah pengabar Injil Tuhan mengatakan bahwa marilah kita memelihara feast setelah kayu salib. Artinya, untuk mengatakan bahwa feast sudah dipakukan di kayu salib dan tidak dipelihara lagi setelah kayu salib, tidak sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus.